Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana satu kebijakan ekstrim bisa mengguncang tatanan global secara menyeluruh? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena yang bikin heboh. Bagaimana runtuhnya bantuan luar negeri Trump ternyata membuka jalan bagi China untuk bangkit sebagai negara adidaya baru. Bersiaplah untuk menyelami fakta-fakta mengejutkan yang akan mengubah cara pandang kalian tentang geopolitik dunia. Mari kita mulai dari awal. Bayangkan suasana di bulan pertama Trump menjabat di Gedung Putih. Dengan gaya yang seolah-olah memanggil America First, Trump menandatangani perintah demi perintah eksekutif yang mengguncang tatanan global. Setiap kali jarum tinta menyentuh kertas, seolah-olah ada celah kecil yang terbuka bagi lawan-lawan Amerika untuk melangkah masuk. Organisasi Kesehatan Dunia, Perjanjian Iklim Paris, bahkan Trump dengan santainya menarik Amerika dari sejumlah perjanjian dan organisasi internasional yang selama ini menjadi fondasi kerjasama global. Namun, di balik semua aksi bombastis itu, tersembunyi sebuah strategi yang ironis. Salah satu gerakan paling kontroversial adalah penutupan USAID, agensi yang selama ini dianggap sebagai penyelamat kemanusiaan di berbagai belahan dunia. USAID yang awalnya dibentuk untuk memberikan bantuan, memerangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan, tiba-tiba dijadikan korban dalam pertunjukan drama politik ini. Padahal, USAID selama ini telah menyelamatkan jutaan nyawa melalui program kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Tapi jangan tertipu, di balik bantuan tersebut, ternyata ada benang merah propaganda anti-China yang sudah berjalan sejak lama. Kalian pasti penasaran, kenapa sebuah agensi yang pernah dianggap mulia tiba-tiba harus ditutup? Sebenarnya, penutupan USAID bukan semata-mata soal menghemat biaya atau mengubah prioritas kebijakan. Lebih dari itu, tindakan ini menunjukkan bagaimana Amerika dengan segala kepiawaiannya dalam mengatur panggung dunia, secara tidak sengaja membuka ruang kosong yang kemudian dengan lihainya diisi oleh China. Sementara Trump berteriak America First, realitanya kepemimpinan global Amerika semakin melemah. Ruang kosong yang ditinggalkan USAID ini pun segera diisi oleh strategi G2 dari Beijing melalui inisiatif Belt and Road yang ambisius. Bayangkan betapa dramatisnya situasi ini. Di satu sisi, ada Amerika yang tiba-tiba kehilangan kendali atas peran globalnya. Di sisi lain, China dengan cekatan menambah dana internasional dan menempatkan diri sebagai mediator utama dalam konflik global. Ironisnya, setiap langkah mundur Amerika justru memperbesar peluang bagi China untuk menunjukkan kekuatan ekonominya melalui investasi besar-besaran di berbagai negara. Mulai dari infrastruktur jalan, kereta, hingga proyek energi yang mengubah wajah negara-negara berkembang. Tak hanya itu, dampak penutupan USAID terasa jauh melampaui sektor bantuan kemanusiaan. Selama bertahun-tahun, USAID telah menjadi sumber pendanaan utama bagi media independen di berbagai negara, termasuk Ukraina, di mana 9 dari 10 outlet berita bergantung pada dana dari agensi ini. Dengan mengeringnya aliran dana tersebut, pertanyaan pun muncul. Apakah yang kita sebut media independen itu benar-benar bebas atau hanya bayangan dari propaganda asing? Disinilah kita menyaksikan paradoks yang mencengangkan. Amerika yang pernah menjadi mercusuar demokrasi, kini justru membiarkan kekuatan asing mengambil alih narasi global melalui media dan think tanks yang telah terjebak dalam jaring kepentingan politik. Dan kalau kalian pikir kisah ini hanya tentang pergeseran dana dan organisasi, tunggu dulu. Drama geopolitik ini semakin mendalam ketika kita menyentuh ranah energi. Di hari-hari awal kepemimpinan Trump, ada pula perintah eksekutif yang secara drastis mengubah kebijakan energi nasional. Dengan deklarasi kegelisahan tentang masa depan energi, Trump membuka jalan bagi revolusi di sektor energi nuklir. Sementara banyak yang skeptis, langkah ini justru mengundang perhatian banyak negara yang mulai beralih ke solusi energi tanpa karbon. Energi nuklir yang kini dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan listrik yang kian meningkat di era digital dan industri AI. Disinilah peran Kanada muncul sebagai kejutan manis dalam drama ini. Negara tetangga yang selalu dikenal dengan kebijakan progresifnya, kini melesat ke garda depan produksi uranium.
Basin Athabasca, yang kaya akan cadangan uranium, menjadi primadona baru dalam peta energi global. Mustang Energy adalah salah satu pemain kunci dalam eksplorasi uranium di wilayah ini. Dengan proyek-proyek strategis yang berdekatan dengan deposit uranium raksasa seperti Cameco dan Denison, Mustang Energy membuka peluang emas untuk mendukung program nuklir domestik dan internasional. Ironisnya, kebijakan Trump yang awalnya bertujuan mengembalikan kejayaan Amerika justru mengundang revolusi energi yang menguntungkan pihak lain. Seluruh kisah ini menunjukkan betapa rapuhnya tatanan global yang kita kenal. Dari satu keputusan sepihak untuk menutup USAID, kita menyaksikan bagaimana kekuasaan bergeser dengan cepat. Amerika yang selama ini dianggap sebagai pemimpin dunia, kini tampak seperti negara yang menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan global kepada China di atas piring emas. Di balik slogan America First, tersimpan sebuah realita pahit di mana kepentingan politik dan ekonomi saling bertabrakan tanpa ampun. Lebih jauh lagi, pergolakan ini juga menggoyahkan hubungan transatlantik. Di Eropa, kepercayaan terhadap Amerika sebagai pelindung demokrasi semakin terkikis. Pemimpin-pemimpin seperti Michael Schuman dari Jerman menegaskan bahwa ekonomi dan politik nasional harus dibangun atas dasar kepentingan sendiri, bukan lagi bergantung pada janji-janji manis dari Amerika. Dengan demikian, Eropa mulai mempertimbangkan opsi untuk memperkuat hubungan dengan China demi mencapai stabilitas dan kemakmuran yang lebih nyata di mata mereka. Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini? Pertama, bahwa setiap kebijakan ekstrem memiliki konsekuensi yang tak terduga dan berdampak luas. Tindakan menutup USAID bukan hanya soal mengubah aliran dana, melainkan sebuah simbol dari pergeseran kekuasaan global yang lebih besar. Kedua, bahwa di era globalisasi ini, dominasi suatu negara bisa dengan cepat digantikan oleh kekuatan baru yang dengan lihainya memanfaatkan celah strategis. Kita harus menyadari bahwa dunia tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Di balik setiap kebijakan kontroversial, ada lapisan-lapisan kepentingan yang saling bertabrakan, dan seringkali kebenaran itu tersembunyi di balik topeng kepalsuan. Dalam konteks geopolitik global, setiap langkah mundur satu negara bisa berarti langkah maju bagi negara lain. Dan dalam kisah ini, Amerika yang pernah berlagak sebagai pemimpin dunia justru memberikan kesempatan emas bagi China untuk menunjukkan bahwa mereka siap mengambil alih panggung global. Mari kita renungkan sejenak. Di era informasi ini, setiap keputusan politik, baik yang tampak revolusioner maupun destruktif, memiliki dampak yang jauh melampaui batas negara. Kita harus terus menggali, mempertanyakan, dan belajar dari setiap peristiwa. Jangan biarkan retorika kosong dan propaganda lama mengaburkan penilaian kita. Sebaliknya, gunakan setiap informasi sebagai kunci untuk membuka pintu pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Akhirnya, di balik semua kekacauan dan perubahan ini, tersimpan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, transparansi, dan kritisisme dalam menghadapi arus informasi global. Kita harus menyikapi setiap kebijakan, bahkan yang paling ekstrim sekalipun, dengan pikiran terbuka dan hati yang kritis. Hanya dengan begitu, kita dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang serba cepat dan dinamis. Jadi gimana menurut kalian? Apakah China akan mampu mengambil alih peran Amerika sebagai pemimpin dunia? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya, salam satu tingkat.